Ya, dan bisa untuk mengetahui situasi terkini jelang Paus Fransiskus menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami, Elsa Casey di Kedubes Vatikan, ada juga Henry Aprila di kawasan Bundaran HI juga ya. Ya, dan ada Galuh Pandu di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi terlebih dahulu Ya. kita akan ke Galuh, ke Elsa, maaf. Selamat pagi Elsa, ini bagaimana nih persiapan, apakah sudah terlihat nih dari Kedutaan Besar Vatikan akan bertolaknya Paus Fransiskus ke bandara, Elsa? Maaf pemirsa, kami mengalami gangguan teknis dan komunikasi. Kita akan selanjutnya ke rekan Henry Aprila. Selamat pagi Henry, bagaimana antusias umat Katolik untuk mengantarkan kepulangan ataupun kepergian Paus Fransiskus ke bandara pada pagi hari ini? Di mana kepulangan Paus Fransiskus yang nantinya akan melintas atau pulang tepat dari Kedutaan Besar Vatikan akan melintas langsung ke Bundaran HI melewati jalur Semanggi untuk langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang ini sejumlah persiapan bahkan situasi terkini yang dapat kami gambarkan di sekitaran Bundaran HI ini memang sudah mulai terlihat sejumlah keamanan, bahkan kepolisian juga sudah mulai merapikan arus lalu lintas begitu, mengingat karena terkonfirmasi nanti tepat pada pukul 8.00 pagi hari waktu Indonesia Barat, di mana Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan kunjungannya begitu ke Papua Nugini. Di mana dapat kami sampaikan kembali bahwa ini situasinya di sini dari mulai umat begitu dan juga masyarakat Indonesia belum begitu terlihat, karena mungkin mereka juga belum mengetahui bahwa nanti Paus Fransiskus ini sendiri akan melintas dari Bundaran HI begitu. Tepatnya memang keramaian mungkin terlihat dari Kedutaan Besar Vatikan, dan mungkin di sini juga belum begitu terlihat antusias masyarakat untuk menunggu dari melintasnya Paus Fransiskus untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun ini jika kami dapat ceritakan sedikitnya, memang kunjungan Paus Fransiskus ini sendiri ke Indonesia ini memberikan warna baru, bahkan juga memberikan satu keberkahan terutama bagi umat Katolik, yang juga karena memang Paus Fransiskus ini sendiri salah satu pemimpin dari tertinggi Gereja Katolik sedunia, sekaligus juga kepala negara Vatikan, yang memang kedatangan ke Indonesia ini juga untuk bertujuan untuk berkunjung ke beberapa titik lokasi yang sudah terjadwal, dari mulai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka ini di hari keduanya begitu, dan juga melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral, lalu meresmikan organisasinya begitu, dan juga langsung juga di esok harinya bertemu dengan beberapa imam maupun beberapa lintas agama maksud kami yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal begitu, lalu melanjutkan kembali agendanya ke konferensi Wali Gereja Indonesia yang berada di Jalan Cut Mutia, dan langsung diakhiri dengan memimpin jalannya Misa Kudus yang berada di Gelora Bung Karno. Namun ini juga sedikitnya kami dapat menceritakan kembali, memang situasinya hingga saat ini masih belum begitu terlihat. Bahkan arus lalu lintas yang ada di sekitaran Bundaran HI masih terpantau normal, begitu lancar, karena memang belum ada tanda-tanda dari kedatangan, bahkan konfirmasi dari pihak kepolisian untuk kedatangan dari Paus Fransiskus untuk langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sementara kita akan terus mengupdate informasi dari arus lalu lintas yang berada di Bundaran HI maksud kami ini untuk melihat situasinya dan mengabarkan situasi terkini di Bundaran HI untuk melintasnya Paus Fransiskus ke ke Bandara Soekarno-Hatta. Sementara Baik, terima kasih banyak informasinya Henry. Kami masih akan terus memantau bagaimana untuk persiapan pengamanan arus lalu lintas pada saat nanti Paus Fransiskus lewat di Bundaran HI. Sekarang kita akan ke Galuh Pandu yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi Galuh, bagaimana untuk persiapan pengamanan Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari ini? Selamat pagi Arlista, Togi, dan pemirsa. Hari ini pimpinan tinggi sedunia Gereja Katolik Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia setelah melakukan kunjungan apostoliknya di Indonesia mulai dari 3 hingga 6 September 2024. Sejauh ini pengamanan yang ada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, tepatnya di Terminal 3 VIP, ini sudah mulai dijaga oleh sejumlah tim gabungan baik dari kepolisian maupun TNI untuk
kepergian atau untuk melepaskan kepergian Paus Fransiskus dari Indonesia. Rencananya Paus Fransiskus akan tiba di sini pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat dan akan terbang bertolak dari Indonesia menuju ke Port Moresby, Papua Nugini, melanjutkan kunjungan apostoliknya tur Asia Afrika yang awalnya dimulai dari Indonesia. Dan kami tadi melihat ada sejumlah rombongan bus-bus pariwisata yang merupakan rombongan dari Paus Fransiskus yang terdiri dari 45 rombongan dari Paus sendiri dan ada sekitar 80 wartawan media asing yang dibawa dari Vatikan ke sini. Dan sejauh ini kami melihat masih belum terpantau adanya keramaian dan hanya ada beberapa personil kepolisian saja untuk mengantarkan Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia menuju ke kegiatan apostoliknya di sejumlah negara. Seperti diketahui bahwa setelah dari Indonesia, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan apostoliknya ke Papua Nugini pada tanggal 6 hingga 9 September 2024 dan akan melanjutkan lagi ke Dili, Timor Leste pada 9 hingga 11 September 2024 dan dilanjutkan lagi ke Singapura yaitu pada 11 hingga 13 September 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa Paus Fransiskus di Indonesia juga melakukan sejumlah kunjungan mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemudian bertemu dengan Uskup, Biarawati, dan sejumlah para pemimpin pemuka tokoh Katolik di Gereja Katedral. Ia juga menemui sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal dan kemudian puncaknya dengan melakukan atau memimpin Misa Kudus atau Misa Suci di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami kemarin melihat betapa antusias masyarakat umat Katolik khususnya dari seluruh penjuru Nusantara hadir di Gelora Bung Karno dan juga menerima homili atau khutbah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Adapun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa nantinya ketika Paus Fransiskus tiba di sini akan diantarkan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas dan juga akan diantarkan oleh Uskup Agung Jakarta, kemudian Ketua Konferensi Wali Gereja, dan ada pula dari Kedutaan Tahta Suci Vatikan, juga Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Sebelum memasuki pesawat nantinya, Paus juga akan menyapa rombongan dan juga delegasi dari Indonesia dan rencananya di Kedutaan Vatikan nanti akan berlangsung pada sekitar pukul 8.30 untuk upacara perpisahan Paus Fransiskus dengan para staf dan juga dengan para donatur dari Kedutaan Vatikan. Pada sekitar pukul 8.45 rencananya Paus Fransiskus dijadwalkan berangkat dari Kedutaan Vatikan dan akan tiba di sini dijadwalkan pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Dan Paus Fransiskus diketahui akan mencarter pesawat Garuda Indonesia untuk terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten menuju ke Port Moresby, Papua Nugini. Dan maksud kami sukacita umat Katolik atas kedatangan Paus Fransiskus ini juga disampaikan oleh seluruh umat yang kami sempat kemarin berbincang, dan ada beberapa homili atau khutbah yang menjadi sebuah inspirasi juga bagi kita bersama, yaitu ada satu kalimat yang sangat menyentuh yang juga merupakan pesan dari Bunda Teresa, yaitu dan ingatlah, bahkan ketika kamu tidak menuai apa-apa, jangan pernah lelah menabur. Dan kunjungan Paus Fransiskus ini tentunya mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia dan memberikan pesan-pesan perdamaian dan merawat kerukunan antar umat beragama serta keberagaman di Indonesia. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru juga akan terus kami perbarui untuk Anda, Arlista dan Togi. Baik, terima kasih banyak informasinya Galuh. Kurang lebih sudah ada rombongan Paus dan 20 media asing yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tinggal menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus di bandara. Baik. Dan pemirsa, sekarang kita akan menuju ke rekan Elsie Casey di Kedubes Vatikan. Selamat pagi Elsie, bagaimana, apakah sudah ada upacara perpisahan dari Kedutaan Besar Vatikan untuk Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia? Ya, Togi, Arlista dan juga pemirsa, setelah Paus Fransiskus sampai di Indonesia pada 3 September lalu dan melakukan sejumlah kegiatan selama kurang lebih 3 hari, pada hari keempat yaitu hari ini Bapak Paus Fransiskus dijadwalkan untuk melakukan penerbangan ke titik destinasi beliau yang selanjutnya yaitu Papua Nugini. Adapun saat ini menurut informasi yang kami dapatkan, Paus Fransiskus masih bersiap-siap di dalam Kedutaan Besar Vatikan, dan dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, tidak hanya Paus Fransiskus yang masih bersiap-siap, tetapi
tapi warga dan masyarakat juga sudah bersiap-siap menunggu keberangkatan dari Bapak Paus Fransiskus yang tentunya sangat berkesan kunjungannya di hati mereka. Dan ini Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, sejumlah masyarakat mereka membawa foto Bapak Paus Fransiskus dan mereka juga sudah menunggu sejak pagi hari, sejak pukul 6.30, bahkan dari pukul 6 mereka sudah datang ke sini. Mereka memang ingin bertemu dan melambaikan tangan dengan Bapak Paus Fransiskus yang selama ini memang terkenal sebagai salah satu sosok yang sangat ramah, seringkali menyapa masyarakat, dan beliau juga mendapatkan citra di masyarakat sebagai orang yang sederhana dan rendah hati meskipun beliau merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan juga kepala negara dari Vatikan. Dan tentunya seperti yang Anda dapat saksikan sekarang, memang di sekitar gedung Kedutaan Besar, pasukan kepolisian gabungan baik dari polisi, TNI, Polri dan juga Pas Pampres mereka sudah menjaga daerah sekitar. Dan memang meskipun masyarakat diperbolehkan berada di sisi jalan, memang posisi mereka dibatasi agar tujuannya tentunya menjaga keamanan dari masyarakat agar tidak juga menghalangi arus lalu lintas. Dan tentunya Bapak Paus Fransiskus memang nantinya akan melakukan keberangkatan. Diestimasi keberangkatan Bapak Paus Fransiskus akan berlangsung pada pukul 8.30. Dan dari pukul 8.30 rute keberangkatan Bapak Paus Fransiskus adalah melewati Tugu Tani. Kemudian setelah Tugu Tani, Bapak Paus Fransiskus juga akan melintasi Bundaran HI, Patung Kuda, kemudian melewati Simpang Semanggi. Setelah Simpang Semanggi nantinya akan memasuki tol dalam kota dan juga tol bandara untuk kemudian mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Keberangkatan beliau direncanakan menggunakan pesawat Garuda yang di-charter untuk keberangkatan beliau menuju ke Papua Nugini atau Port Moresby. Dan seperti Anda juga dapat saksikan, memang masyarakat begitu antusias. Mereka menyebutkan, Bapak Francisco, I love you. Mereka juga menyanyikan lagu Bapak Francisco, dan inilah ini adalah bentuk bagaimana datangnya Bapak Paus Fransiskus ini sangat berkesan di hati masyarakat. Dan tentunya saya juga ingin berbincang, Arlisa, Togi dan juga pemirsa, seperti apa kesan masyarakat terhadap kunjungan Bapak Paus Fransiskus yang berlangsung sejak tanggal 3 hingga hari ini, yaitu tanggal 6. Dan saya akan bertanya pada salah satu pengunjung. Selamat pagi Ibu, dengan siapa? Selamat pagi, saya dengan Ibu Ati dari Pulau Gebang, Cakung. Oke, selamat pagi Ibu Ati. Ibu Ati, izin tanya, Ibu sudah dari jam berapa datang ke sini dan ke sini bersama siapa saja Ibu? Saya datang sendiri, tapi habis antar anak sekolah langsung lanjut ke sini. Sekitar kurang lebih pukul 7 saya hadir di sini. Nah Ibu, selama kunjungan Bapak Paus Fransiskus, seperti apa sih Ibu kesannya? Ibu melihat kunjungan Paus Fransiskus, seperti apa perasaan Ibu sebagai salah satu umat Katolik? Saya sangat senang sekali dan terharu bisa melihat secara langsung Bapak Paus hadir di sini, walaupun tidak berjabat tangan tapi saya sudah senang, bahagia. Dan Bapak Paus di sini membawa pesan perdamaian bahwa bangsa Indonesia harus bertumbuh dalam iman, perdamaian dan kasih sayang atau bela rasa. Ibu, mungkin apakah boleh diceritakan Ibu, dari kunjungan Bapak Paus, seperti apa hal yang paling berkesan dari Ibu? Apakah beliau dengan berbagai macam kesederhanaannya, ataukah ada pesan-pesannya yang membekas, melekat di hati Ibu, sampai menyentuh Ibu? Oh iya, kalau saya kesederhanaan beliau, kemudian beliau itu tidak memilih masyarakat. Jadi siapapun yang beliau berkenan jumpai, seperti dengan yang anak-anak disabilitas, dan mungkin mereka juga tersisih, tapi dari Keuskupan Agung Jakarta, mungkin pertemuan di katedral, mereka dipanggil untuk bisa bertemu dengan Bapak Paus. Jadi Bapak Paus itu saya lihat sangat terkesan sekali, sangat memperhatikan terutama anak-anak kecil, ibu-ibu hamil yang mereka butuh berkat, dan anak yang ada yang anak sakit, mungkin orang sakit, lansia, sangat diperhatikan oleh beliau. Dan
pesan saya itu yang sangat mendalam, beliau memang mengajarkan kesederhanaan. Seperti itu. Ibu, mungkin saya juga mohon tanggapannya seperti apa tanggapan Ibu dengan kemarin pesan Bapak Paus Fransiskus mengutip kata-kata Ibu Teresa bahwa meskipun kita tidak berpanen apa-apa, tapi kita jangan lupa untuk selalu menuai. Seperti apa, Ibu? Ya, memang kita harus selalu menuai kebaikan, menebar kebaikan terhadap siapapun. Dan kita jangan mempunyai kebencian, iri dengki terhadap sesama kita. Tetapi kita harus selalu berbuah baik. Gitu. Ibu, saya mungkin izin minta tanggapannya juga terkait dengan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian selama ini. Seperti apa Ibu tanggapannya melihat pihak kepolisian, TNI, Polri, Pas Pampres yang juga menjaga kunjungan Bapak Paus? Pengamanan saya lihat dari bandara sampai hari ini itu sangat bagus. TNI, Polri bekerja sama, dan ada juga dari pemerintah daerah DKI Jakarta seperti Pamong Praja, mereka kerjasama dengan baik. Dan saya terima kasih kepada TNI Polri yang telah menjaga Bapak Paus dan kelancaran dari acara dari tanggal 3 hingga hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih TNI Polri sudah menjaga Bapak Paus dan Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Ati. Sama-sama kakak. Ya, Togi, Arlista, dan juga pemirsa, mungkin demikian perbincangan saya dengan salah seorang warga yang merupakan umat Katolik. Dan mereka memang beliau sampai terharu dengan kunjungan Bapak Paus Indonesia, dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada tim gabungan dari Polri yang juga sudah menjaga berjalannya kunjungan Bapak Paus ini. Tentunya perkataan beliau juga merupakan salah satu gambaran seperti apa membekasnya kunjungan dari Bapak Paus yang juga merupakan momen bersejarah di Indonesia, karena kunjungan Paus terakhir di Indonesia merupakan tahun 1986 dan ini terakhir dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II, artinya sudah sangat lama, lebih dari 30 tahun, dan inilah momen bersejarah. Dan tentunya kami masih memantau seperti apa nantinya perjalanan Bapak Paus kembali menuju Soekarno-Hatta untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini, dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Arlista dan juga Togi. Baik, terima kasih banyak informasinya Elsa. Sejak pagi umat Katolik ini sudah banyak yang menanti Paus Fransiskus di depan Kedutaan Besar Vatikan. Dan sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada Galuh Pandu di Bandara Soekarno-Hatta dan Henry Aprila di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali, kami masih akan terus memantau perkembangan dari lokasi Anda masing-masing.